Halo Sobat SG, kembali lagi dalam video pembahasan soal persiapan UTBK. Kali ini kita akan membahas salah satu tipe soal matematika kuantitatif dengan materi bilangan. Di antara bilangan di bawah ini, manakah yang habis dibagi 8? Oke, untuk soal seperti ini sebenarnya bisa kita langsung kerjakan, dicek satu-satu ya. Tapi karena matematika kuantitatif itu kita harus secepat mungkin mengerjakan setiap soalnya. Jadi gimana caranya untuk soal seperti ini kita bisa mengerjakan dengan lebih cepat. Oke, pertama kita bisa identifikasi dari ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 8. Oke, untuk kalian yang belum tahu, ciri-ciri bilangan bisa dibagi 8 ada dua. Yang pertama adalah bilangannya pasti bilangan genap. Oke, itu ciri-ciri pertama. Maka kalau kita gunakan ciri pertama ini, jawaban A pasti salah dan jawaban C juga salah. Tersisa B, D, dan E. Kemudian ciri-ciri kedua adalah jika bilangannya terdiri dari banyak angka, bisa puluhan ribu, ratusan ribu, dan seterusnya, maka kita cukup mengecek bilangan 3 angka terakhirnya. Oke, jadi ciri-ciri kedua adalah 3 angka terakhirnya bisa dibagi 8. Sehingga dari sisa pilihan B, D, dan E kita cukup cek 3 angka terakhirnya, yaitu 678, 896, dan 890 manakah yang bisa dibagi 8. Nah, dengan dua ciri tersebut maka nanti kita bisa mengerjakan soal ini dengan lebih gampang karena nggak perlu ngecek semua angkanya. Nah, nanti setelah dicek maka jawaban B tidak bisa dibagi 8. Jawaban E juga tidak bisa dibagi 8, 890, dan yang bisa dibagi 8 adalah 896. Jadi jawabannya adalah D. Oke, sekian untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Halo Sobat SG, kembali lagi dalam video pembahasan soal persiapan UTBK. Kali ini kita akan membahas salah satu soal matematika kuantitatif. Oke, langsung saja kita lihat ke soal. Jika K adalah bilangan bulat positif genap yang habis dibagi 3, 4, dan 8, maka dari pilihan A sampai E manakah yang sesuai dengan nilai K tersebut? Nah, jika nanti kalian menemukan soal seperti ini, maka kita sebenarnya tinggal menggunakan konsep bilangan. K adalah bilangan positif genap yang habis dibagi 3, 4, dan 8. Ini sebenarnya mirip dengan konsep KPK ya, atau kelipatan persekutuan terkecil, tapi di sini lebih ke bagian kelipatannya ya. Jadi kita harus cari dulu kemungkinan nilai K yang memenuhi soal tersebut itu berapa. K adalah suatu bilangan yang habis dibagi 3, 4, dan 8. Maka kita tinggal mencari bilangan berapakah yang bisa dibagi 3, 4, dan 8. Oke, caranya kita menggunakan KPK dari 3, 4, dan 8. Kelipatan persekutuan terkecilnya adalah 24. Tapi di situ karena nilai K disebutkan tidak terbatas, jadi nggak ada batasnya, artinya cuma kelipatan persekutuan, kita tidak mencari yang paling kecil, maka sebenarnya ada pilihan lainnya selain 24, yaitu 48, kemudian kelipatan dari 24 ya, setelah 24, 48, 72, dan seterusnya. Jadi ada banyak kemungkinan nilai K. Karena ada banyak kemungkinan, kita nggak mungkin bisa menentukan bilangan terbesarnya, tapi kita bisa menggunakan bilangan terkecilnya. Jadi di sini kita akan menggunakan nilai K 24. Nah, kemudian setelah itu kita lihat ke bagian soalnya. Di pilihan ganda A sampai E, bentuk yang disebutkan semuanya sama, yaitu 2K-8, 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 dan 2K-8. Jadi, langkah berikutnya kita tinggal mencari sebenarnya berapakah nilai 2K-8 tersebut. 2K-8. Dengan cara substitusi nilai K yang kita pilih tadi, yang paling kecil, yaitu 24. Jadi, 2 dikali 24 dikurangi 8. Hasilnya sama dengan 48 dikurangi 8. Hasilnya adalah 40. Artinya 40 itu nilai yang terkecil. Nah, karena 40 sebagai nilai terkecil, jadi dia termasuk jawaban, maka dari pilihan A sampai E yang sesuai adalah D. 2K-8 lebih besar sama dengan 40. Karena tadi kita menggunakan nilai terkecilnya, maka kalau kita menggunakan nilai K yang lain,
bisa 4872 dan seterusnya, maka nilainya akan lebih besar dari 40. Tapi paling kecilnya adalah sama dengan 40. Jadi jawabannya D. Kenapa bukan yang E? Karena yang E di situ tidak ada tanda sama dengannya, jadi jawabannya 40-nya tidak termasuk. Padahal seharusnya 40 itu termasuk jawabannya. Jadi yang lebih tepat adalah D. Oke, sekian untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya, Sobat!